Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini aku izinkan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal Fari, biasa dipanggil Rizal dengan NIM 2510730103. Dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fadil Kalamu dengan NIM 089. Jadi hari ini kita bakal menyelesaikan tugas dari matkul advertising, yaitu membuat podcast tentang perikanan. Jadi hari ini saya dengan Rijal bakal ngebahas apa sih itu perikanan, kayak pengertiannya, unsur-unsurnya dan lain-lainnya. Oke, bisa kita mulai? Bisa dong. Jadi di sini kita jelasin dulu perikanan itu seperti apa sih definisinya, dan menurut para ahli cara pandang perikanan itu seperti apa, mungkin akan dijelaskan oleh Noval terlebih dahulu ya. Oke, jadi yang seperti saya cari ya, perikanan itu adalah teknik dan praktik yang digunakan untuk membawa produk, jasa atau layanan kepada publik dengan tujuan untuk mengajak atau membujuk para publik tuh untuk meresponnya tuh berbagai macam, bisa langsung membeli atau mungkin responnya seenggaknya tuh mereka tahu kalau ada produk seperti itu gitu loh. Jadi setidaknya tertarik dulu ya dari audiensnya ya. Gitu. Baru untuk dari menurut para ahli nih, yang pertama tuh ada dari Philip Kotler, mendefinisikan perikanan sebagai semua bentuk terbayar dari presentasi non pribadi serta promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu. Lanjut ke tujuan dan fungsi iklan seperti apa? Oh ya, baik. Jadi tujuan dan fungsinya sebenarnya sudah disinggung oleh Mas Nova tadi beberapa ya. Jadi sebenarnya tujuan dan fungsi tersendiri itu ada dua fungsi utama atau dua tujuan utama, yaitu yang pertama itu adalah mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi audiens terhadap produk kita. Nah, terus yang kedua itu adalah bagaimana cara ketika sudah dipengaruhi atau sudah tertarik akan produk kita, itu audiens itu membeli produk yang kita tawarkan gitu. Itu dua kunci utama atau dua unsur utama yang ada di fungsi dengan tujuan. Nah, di fungsi di tujuan sendiri ada tiga lagi beberapa tujuannya, yaitu yang pertama adalah memberitahu atau menginformasikan bahwa produk kita itu ada, dan produk ini bagaimana cara audiens atau melihat orang-orang yang melihat iklan kita itu mengerti bahwa produk yang kita tawarkan itu produk yang unggul gitu. Iya. Nah, terus yang kedua adalah membujuk atau persuasi. Jadi setelah orang lain tahu bagaimana cara orang itu tertarik terhadap produk kita. Jadi nggak cuma tahu doang, tapi juga tertarik produk yang kita tawarkan gitu. Terus yang ketiga baru mengingatkan atau reminder. Jadi setelah mereka tahu, setelah mereka tertarik, dan setelah mereka membeli produk yang kita tawarkan, bagaimana caranya orang yang melihat iklan kita itu atau membeli produk kita itu selalu mengingat terus, mengingat terus produk kita. Alhasil dia jadi langganan. Jadi seorang konsumen yang berlangganan dengan produk kita, membeli terus karena mengingat bahwa produk kita itu produk yang unggul ketimbang mungkin produk-produk yang lainnya gitu. Jadi itu tahapannya itu ada 3 tuh ya. Jadi kita memberi informasi dulu, konsumen tahu, benar. Setelah tahu kita bujuk agar konsumen itu membeli. Setelah konsumen membeli tuh kita mengingat itu terus biar mereka tuh selalu ingat tentang produk kita. Nah, itu salah satu tujuan dari periklanan itu. Kayak ibaratnya kayak Indomie itu sebenarnya kan sudah tahu, orang tuh udah tahu bahwa Indomie itu menjual mie instan dan sebagainya. Tapi bagaimana itu Indomie reminder terus. Makanya Indomie itu tidak berhenti, iklannya tidak berhenti, terus dia ngasih tahu iklan dan sebagainya. Itu agak itu supaya reminder bagi konsumen atau bagi yang melihat iklan itu, biar mengingat terus bahwa Indomie itu ada mungkin ada varian terbaru dan sebagainya gitu. Terus dari fungsinya, dari 3 tujuan tadi kan ada fungsinya lagi itu. Fungsi yang pertama itu adalah membangun citra. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Nopal itu memang iklan itu sebenarnya membangun citra positif terhadap konsumen atau terhadap orang yang melihat dari iklan kita gitu. Yaitu setelah membangun citra itu ya kita mempengaruhi bagaimana orang tersebut itu tertarik terhadap produk yang kita tawarkan. Terus setelah itu barulah berharap bahwa produk yang kita tawarkan itu dibeli oleh konsumen atau oleh yang melihat dari produk kita gitu. Jadi kalau disimpulkan itu sebenarnya ada 2 unsur utama dari fungsi dengan tujuan dari perikanan itu, yaitu pertama itu bagaimana cara mempengaruhi orang lain terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kedua, bagaimana orang lain itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan membeli produk yang kita tawarkan itu gitu. Langsung ke poin ketiga aja Mas Noval ya. Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu dari unsur-unsur iklan. Jadi kan kita bakal ngebahas kayak
isi iklan tuh ada apa aja sih? Oke, jadi yang pertama tuh ada jelas dari judulnya. Judulnya, jadi kayak kalimat atau frasa singkat yang dirancang untuk menarik perhatian audiens gitu. Jadi kayak biasanya tuh kayak judul yang menarik gitu, yang kayak orang langsung tahu oh ini produk ini gitu. Misalnya judulnya minuman sehat, oh berarti orangnya tahu ini produk minuman gitu. Lalu yang kedua adalah gambar atau visualnya. Jadi ini paling penting kan karena kan orang tuh pasti langsung ngeliat ke gambar atau visual kan. Benar. Nah, jadi kita harus membuat gambar atau visual yang semenarik mungkin gitu. Lalu yang selanjutnya ada teks. Jadi bagian informasinya kayak menjelaskan produk kita ini apa sih, unggulnya apa, terus kayak produk kita ini apa aja, informasinya seperti apa. Nah, itu. Baru ada branding. Jadi ini kayak ciri khasnya gitu. Kayak seperti logo atau warna khas. Misalnya kayak warna khas Indomie itu ini kan apa? Merah, biru, apa ya? Putih. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Nah, kayak begitu itu kayak warna khas atau logo atau mungkin slogan. Kayak misalnya apa? Slogan yang khas gitu dari misalnya produk gitu. Misalnya apa ya? Apa contohnya? Misalnya Apple, kayak seperti Apple itu punya logo khas, yaitu iya. sebuah apel terus kemakan gitu. Kemakan itu. Nah, ya. Juga orang kalau misalnya kayak disuruh nebak ini logo merek apa gitu kan, pas dilihat apel pasti langsung mikirnya Apple gitu. Gak merek lain lagi. Dia sudah khas banget. Karena sudah menjadi ciri khasnya gitu. Tempel banget tuh dari baru yang selanjutnya itu yang pastinya kayak informasi kontak yang isinya kayak mungkin alamat, nomor telepon atau mungkin situs web yang bisa dikunjungi konsumen buat mungkin mencari lebih tahu informasi atau mungkin membeli produk seperti tersebut. Mungkin bisa langsung saja ke poin selanjutnya. Oke, jadi poin keempatnya itu ada prinsip dari efektivitas sebuah iklan. Yang paling umumnya, yang paling famousnya itu sebenarnya ada konsep teori itu namanya AIDA. AIDA. Tapi di sini saya membahas dengan teori lain karena memang mungkin terlalu famous dan beberapa dari teman-teman kita juga mengerti dari konsep AIDA itu seperti apa. Nah, kita mengambil aku itu mengambil dari teorinya Lavitge dan Steiner di tahun 1961. Yaitu teorinya itu namanya hierarchy of effect. Yang urutannya itu ada beberapa urutan, yaitu pertama itu awareness, knowledge, liking, preference, conviction, dan purchase. Nah, yang pertama itu awareness, yaitu kesadaran. Jadi yang tahap pertama dari menurut teori ini adalah kesadaran, bagaimana audiens itu melihat tahu terkait produk yang ditawarkan itu sadar dulu. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua knowledge, mengetahui. Jadi setelah dia sadar akan produk kita tuh berharap bahwa audiens itu mengerti bahwa produk yang ditawarkan itu apa, manfaatnya, keunggulannya apa dari produk yang lainnya. Nah, itu kita berharap audiens itu mengerti dari hal-hal tersebut itu. Terus yang ketiga itu ada liking atau suka. Jadi setelah mereka tahu, mereka memahami produk yang kita tawarkan, kita berharap juga dari konsumen itu atau dari audiens itu menyukai dengan produk yang kita tawarkan. Benar sekali gitu. Ya mungkin kita bisa berusaha untuk menampilkan visual yang menarik, itu juga salah satu agar konsumen itu suka terhadap produk kita gitu. Terus yang keempat itu ada preference atau preferensi, yaitu setelah suka audiens itu mulai membandingkan dengan produk lain. Jadi kita kan berharap bahwa produk kita itu selalu unggul terhadap produk lain. Maka itu kita berharap itu bagaimana caranya produk kita itu tidak tersaingi oleh produk lain. Gitu. Jadi selalu audiens itu selalu mengingat produk kita gitu. Terus yang kelima itu ada conviction atau keyakinan. Jadi ya kita berharap juga ya bahwa produk yang kita tawarkan itu selalu diyakini oleh konsumennya, oleh audiensnya gitu. Mereka tuh istilahnya kayak sudah mulai yakin kalau misalnya contoh nih kayak misalnya produk minuman gitu kan. Biasanya orang tuh pasti selalu belinya tuh Aqua kan, karena mereka sudah yakin gitu. Sudah yakin dan sudah ke akreditasi bahwa Aqua ini memang air mineral yang sehat, bersih dan sebagainya. Meskipun ada beberapa iya sih itu. Kalau itu ya ada beberapa berita yang mulai muncul terkait Aqua. Itu dalam pembahasan. Tapi aku ada iklan yang menarik loh, Pak. Jadi iklan itu berbeda dengan iklan-iklan lain. Biasanya kalau iklan itu kan selalu menawarkan produknya, terus selalu menjelaskan produknya itu unggul ketimbang produk yang lain. Tapi ada satu iklan dia itu tidak menawarkan produk. Apa? Kamu tahu nggak? Apa? Marjan. Iklannya seperti apa?
iklannya ini biasanya kayak film-film gitu, Nah, cerita-cerita gitu. bener sekali, cerita-cerita Pak. rakyat kan biasanya itu. Iklan Marjan itu sangat unik. Dia itu cara menyadarkan, cara supaya konsumen atau orang yang melihat iklan tersebut itu menarik terhadap ikan yang kita tawarkan itu dengan cara film. Maka itu hebat sekali. Menurutku Marjan itu hebat sekali. Cara menarik atau menarik keyakinan bahwa Marjan itu sebuah produk yang unggul itu dengan cara memberikan sebuah film. Itu unik banget tuh bagiku. Itu jadi terkesan pengingat gitu. Selalu diingat Ini kan dari apa yang sebelumnya unsurnya reminder. Iya, dari unsur tadi reminder karena itu. konsumen tuh udah yakin gitu kan, udah yakin, sudah percaya dengan produk Marjan ini bagus. Jadi Marjan ini hanya mereminder saja gitu. Iya, mereminder dengan Mengingatkan. cara mengingatkan dengan cara dia itu menampilkan visual-visual yang keren, yaitu dengan film itu keren banget. Iya, tuh. iya, itu keren. Iya, emang keren sih. Keren banget. Pas Jadi soal selalu keren. diingat terus. Iya. Kadang kita tuh ke Ramadan tuh nunggu Iya, iklan nunggu Marjan. iklan Marjan dia. Jadi tunggu iklan Marjan Nunggu pasti. iklan Marjan karena keren sekali ternyata Hmm. bisa buat sebuah film yang ya film pendek tapi sangat berkualitas loh. Ternyata. Keren banget itu. Terus kita lanjut ya ke terakhirnya ya, tahap yang terakhir dari teori itu yaitu proses pembelian ya. Sudah jelas ya, iklan itu kan tujuannya nggak cuman bagaimana cara audiens itu mengerti atau mengetahui produk kita, tapi ya kita berharap produk kita itu ya dibeli gitu. Iya. Ya itu udah Udah itu tujuan utamanya. pasti. Jadi Ngapain jualan kalau nggak dibeli? iya, ngapain jual kalau nggak beli? Ya, tujuan utama kita beli, Iya. untung, nyari Iya, laba. nyari untung. Nyari laba, benar. Jadi sebenarnya kesimpulannya menurut teori Lafitte dan Steiner ini, iklan yang efektif itu bukan hanya sekedar kita menjual produk, tapi bagaimana cara kita membangun citra yang positif terhadap produk yang kita tawarkan gitu. Jadi nggak cuma dijual, tapi kita yang memberikan suatu iklan yang sangat berkualitas. Bagaimana cara iklan itu sangat yang berkualitas itu bisa selalu diingat oleh pembeli gitu. Ya mungkin ada ke poin selanjutnya Mas Nopal. Itu poin terakhir nggak sih apa yang Sudah poin terakhir ya? Iya, sudah. Oh, sudah poin terakhir. Oh, poin terakhirnya ini sebuah pertanyaan ya dari Pak Rama itu memberikan pertanyaan. Jadi apa sih yang membuat sebuah iklan itu dianggap baik secara komunikasi? Nah, kalau menurutku itu iklan itu dianggap baik ketika pesan yang kita sampaikan di sebuah iklan itu tersampaikan dengan tepat dan dengan orang yang tepat. Paham nggak? Iya. Misalnya kamu tahu Tesla. Ya. Nah, Tesla itu kan dia cara menyampaikan sudah tepat. Tapi bagaimana dia kan masih ada PR. Bagaimana cara target audiens dia kan orang-orang yang sudah di atas ekonominya. Karena nggak mungkin ekonomi di bawah beli Tesla kan nggak mungkin. Nggak mungkin tertarik juga. Nggak mungkin. Ya tertarik mungkin tapi membelinya nggak bakal. Nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin lah gitu. Orang yang di bawah itu semahal itu. Nah itu ya. Jadi PR-nya dari Tesla itu bagaimana cara targetnya itu tersampaikan oleh yang diinginkan, yang memang yang mau beli gitu. Yang mau membeli gitu. Jadi dia mungkin sudah cukup ya. mungkin sudah cukup. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari Kelompok kami penjelasan kami ya. Penjelasan kami mungkin dari kami ada yang kurang wow, Kurang jelas. dan kurang bagus ya, mohon dimaklumi karena memang kami sendiri masih belajar. Ya, masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, sama-sama belajar di sini. Ya unsur makola wala tanjur mankola. Masya Allah. Apa itu Mas Omas? Apa artinya tuh? Artinya apa? Artinya Permisi? tuh lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Ya, Gitu. benar. Ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.